vaksin ini diperuntukkan atau lebih banyak dilakukan pada pasien yang mengalami penurunan kesadaran atau dia tidak bisa refleks batuknya itu menurun sehingga harus disedot ya. Nah, apa itu tindakan suction? Tindakan suction itu adalah tindakan untuk penyedotan atau penyedotan ya, tindakan suction. Penyedotan sekret yang ada di jalan nafas, baik itu ada di bronkus, kemudian di trakea ya, atau ada di orofaring ya, jadi di sekitar istilahnya itu di tenggorokan ya, di sini orofaring, jadi saluran antara rongga mulut dengan ini trakea ya, sebelum ke trakea itu. Nah, tujuannya apa? Tujuannya adalah yang pertama untuk membantu mengeluarkan sekret, kemudian untuk membersihkan jalan nafas ya, sama ya, jadi dan untuk mencegah infeksi. Kenapa kok mencegah infeksi? Karena pada pasien-pasien yang mengalami penurunan kesadaran dan dia itu harus dipasang namanya ETT atau endotracheal tube itu loh, yang kalau di sinetron kan ada itu, kalau di ICU dipasang ini yang ada di mulut, selang di mulut. Nah, kemudian dipasang untuk ventilator. Nah, itu adalah namanya ETT ya, namanya endotracheal tube. Kalau nanti jangan di sinetron ya, mungkin sinetron kadang banyak salahnya. Nanti dilihat di YouTube ya, pasien terpasang ETT gitu ya di ICU, nanti lah pasti ada gambarnya. Nah, itu biasanya salah satu komplikasinya itu karena dia benda asing ya, sehingga kalau benda asing masuk ke dalam saluran pernafasan itu pasti akan banyak bakteri di situ, sehingga dia dianggap sebagai benda asing, sehingga mekanisme tubuh ini bagaimana benda asing itu supaya kok bisa keluar istilahnya. Nah, sehingga itu ada namanya peningkatan produksi sekret ya. Silianya itu kayak kita kalau misalnya ada debu yang masuk itu kan mekanisme pembersihannya salah satunya adalah silia itu akan menyapu ya, kemudian juga ada peningkatan produksi sekret gitu ya, supaya memudahkan benda asing itu keluar. Nah, seperti itu juga kalau pada pasien dengan ETT terpasang endotracheal tube yang dia itu di ICU ya, itu biasanya karena benda asing. Nah, dia itu mekanisme pembersihan parunya itu adalah dengan meningkatkan produksi sekret, sehingga kalau pada pasien yang mengalami penurunan kesadaran dia nggak bisa batuk sendiri, refleks batuknya menurun, kemudian ada sekret yang menumpuk yang terlalu banyak, itu akan salah satunya menimbulkan infeksi pada paru, yaitu terjadi pneumonia ya istilahnya. Kalau pada pasien tersebut namanya pneumonianya disebabkan karena ventilator atau ventilator acquired pneumonia VAP ya. Jadi supaya mencegah terjadinya VAP pada pasien yang mengalami penurunan kesadaran itu ya. Kemudian supaya mencegah terjadinya aspirasi ya, ini misalnya tidak sekret ya, misalnya pada anak bayi pun baru lahir itu kan ada banyak mekonium atau cairan amonium ya, cairan itu ketuban ya, yang masuk ke dalam mulut atau hidungnya si anak bayi tadi atau bayi baru lahir. Nah, itu juga harus disuction. Kalau nggak disuction bisa jadi pasien bayi itu bisa aspirasi atau tersedak ya. Aspirasi itu tersedak, sehingga salah satu tujuan dari suction tadi juga mencegah terjadinya aspirasi. Kemudian indikasi itu untuk siapa atau diperuntukkan siapa suction itu? Yang pertama adalah pasien yang mengalami tadi peningkatan produksi sekret. Yang kedua adalah pasien dengan refleks batuk menurun ya. Kemudian pasien dengan penurunan kesadaran ya, tadi sudah saya jelaskan tadi. Kemudian pasien dengan
gangguan neuromuskuler, sehingga neuromuskuler itu kan neuro saraf, muskuler otot ya, sehingga pasien yang mengalami gangguan neuromuskuler itu dia akan mengalami kelumpuhan atau kelemahan pada area di sekitar tubuhnya termasuk dada, sehingga dadanya tidak bisa mengembang mengempis secara normal. Ini itu dibantu oleh otot ya, otot dada, kamu bisa nafas gini, nah itu nanti dibantu oleh otot dada, sehingga kalau pasien dengan gangguan neuromuskuler itu dia tidak bisa mengembang mengempis secara normal, sehingga dia juga tidak akan bisa batuk gitu ya, sehingga harus dibantu dengan suction untuk mengeluarkan sekretnya. Nah, kontraindikasinya, kontraindikasi itu yang tidak boleh pada pasien siapa? Sebenarnya untuk kontraindikasi mutlak itu tidak ada, tapi kalau misalnya pasien itu mengalami contohnya ada perdarahan di area hidungnya atau mungkin di area orofaring ya, ada perdarahan atau patah tulang di area sekitar tulang hidung, nah itu nggak boleh ya, karena akan menambah cedera pada tulang hidungnya. Terus kemudian pada pasien yang mengalami hipoksia, karena salah satu komplikasi dari suction itu akan menurunkan jumlah oksigen ya, karena dia tidak hanya menyedot sekretnya tapi juga oksigennya juga ikut tersedot. Jadi kalau pasien hipoksia itu juga tidak boleh dilakukan suction kecuali dengan indikasi tambahan ya. Jadi sesuai dengan, kembali lagi ke instruksi dokter itu ya. Baik, untuk peralatannya, nah prinsip prosedur suction ini adalah steril ya. Jadi karena dia harus masuk ke dalam saluran pernafasan sampai ke bronkus, jadi prosedurnya steril. Tapi kalau misalnya dia itu suctionnya ke mulut, itu biasanya bersih ya. Nah, alat yang dibutuhkan apa? Alatnya yang dibutuhkan adalah mesin suction penyedot. Nah, seperti ini ya. Jadi penyedot ini dia itu punya tekanan negatif, sehingga dia itu kalau tidak bertekanan negatif dia nggak bisa nyedot ya. Jadi dia lebih negatif dari area di lingkungan luar, sehingga ini alat ini itu bertekanan negatif. Nah, ini ada pengaturnya ya. Jadi ini adalah seberapa besar dia tekanan untuk menyedot ya. Kalau orang dewasa itu tekanannya adalah 100 sampai 150 ya, 120 sampai 150 mmHg ya. Kemudian kalau 120, kalau orang anak-anak itu adalah 100 sampai 200, sedangkan kalau bayi itu 60 ya sampai 100 itu tekanan untuk suction. Jadi ini bisa diatur ya. Jadi sesuai dengan usianya. Kalau anak-anak ya jangan terlalu tinggi tekanannya ya gitu ya. Kalau lansia masuk ke dewasa ya itu ya. Nah, untuk alat ini harus nyolok di listrik. Jadi kalau lampu mati, gensetnya nggak ada ya nggak bisa pakai ini ya. Jadi harus ada genset kalau listrik mati. Nah, untuk ini harus dihidupkan dulu, dicek dulu bisa nyala apa tidak. Nah, ini cara indikasi dia bisa menyedot atau tidak dari mana? Dari kalau kamu ini, nah ini kayak sedot ya, ya. Jadi nanti untuk sebelum dilakukan ke pasien itu harus dicek dulu biar berfungsi atau ya, bisa nyedot atau ya. Tuh ya. Kemudian yang kedua ada stetoskop. Nanti ini untuk mengevaluasi atau mengkaji suara nafas tambahan di mana area terjadinya bronchi ya. Kemudian cairannya bisa menggunakan cairan Aquades yang steril atau bisa menggunakan ini NaCl 0,9% ya. Ini harus steril ya. Ini sebenarnya harus steril ini. Minta Mbak Ista, lupa ya tadi kok Mbak Ista minta bak instrumen dan kawin hijau untuk set steril, bilang karena ini prinsipnya prosedurnya adalah steril, jadi ini tidak harus di kain hijau itu ya.
Itu airnya yang sudah Ya, ini sudah ada airnya. Ini nanti yang menampung ini isinya apa? Isinya adalah cairan disinfektan yang menampung sekret ya supaya mati kumannya nanti langsung mati. Iya, sekretnya nanti masuk di situ bisa dibersihkan. Dibuang. Kalau yang ini nggak usah ganti. Maksudnya kalau bisa dipakai di beberapa pasien. Ini kan nggak berhubungan langsung ke pasien. Ini kan dia yang menyedotkan ini dia itu hanya menampung ya. Yang menyedot itu alatnya. Ini adalah cairan penampungnya ya. Jadi kalau misalnya ada nanti kan sekretnya lewat sini loh. Nah dari sini ke sini kemudian masuk ke sini gitu ya. Jadi ini isinya adalah disinfektan untuk membunuh kumannya itu yang disekret ya. Nah kemudian tadi ada set steril ya. Set steril itu isinya hanya bagi instrumen, kemudian cuci sama yang kain hijau itu adalah steril ya. Kemudian ada Kain hijaunya nanti dicari. ya. Kemudian ada suction. Nah, suction ini ada beberapa ukuran. Dilihat di situ. Kalau anak-anak ukuran berapa? Ayo dibaca. Anak-anak ukuran berapa? Yang dewasa ukuran berapa? Tidak ada. Ya ada lah. Kok kayaknya ada. Kom kecil itu KOM. Biasanya apa? Saya kok pernah baca ada. Nah, ini nanti kalau nggak tahu ukurannya pun kalian bisa lihat bentukannya ya. Jadi kalau bentuknya yang besar ini nggak untuk dewasa. Kalau yang bentuknya kecil ya untuk anak-anak. Kalau yang bayi biasanya ini warnanya kalau nggak salah ungu itu putih lagi. Nah untuk bayi ya ini biasanya untuk anak-anak yang putih, yang hijau ini untuk dewasa. Nah ukurannya dilihat dari mana? Di sini ada FR ini. Ya ini ada FR ini 14 ya. Nah ini harus steril. Nah ini biasanya karena kan pembiayaan di rumah sakit itu juga karena dia biasanya kalau pasien yang di suction itu kalau nggak di high care unit itu di ICU ya, intensive care unit. Nah itu kan mahal, maksudnya banyak membutuhkan pembiayaan mahal, sehingga untuk suction ini biasanya itu nggak sekali. Pada prinsipnya dia itu harusnya sekali pakai buang, tapi karena ini kan pasien yang sama ya, jadi nanti kamu jangan heran kalau di rumah sakit ini dipakai jadi beberapa kali pemakaian ya. Jadi misalnya sehari itu bisa 3 kali, jadi pagi, siang, malam itu di suction ya. Kemudian 3 hari baru ganti itu biasanya ya. Nah sehingga nanti kalau pada saat selesai dipakai itu dimasukkan lagi di sini gitu. Jadi limpahnya nanti ini ya. Ya jadi satu pasien satu ini ya, dan boleh dipakai beberapa kali pemakaian, tapi harus satu pasien, nggak boleh sama beda pasien ya gitu ya. Kemudian untuk handscoonnya harus handphone steril, tidak boleh yang handphone bersih, kecuali tadi misalnya di mulut ya, saksinya di mulut prinsipnya kan bersih, nah itu boleh pakai handscoon bersih. Kemudian adanya putih bu ini. hijau lintek Iya. ya wis kalau putih Itu bolong putih. ya. Loh, nggak bolong Mbak Rista, yang hijau yang biasanya buat rawat luka itu loh. Sisik Rista Mbak ambil Mbak.
sudah ya itu ya. Kemudian tisu ini nanti untuk membersihkan misalnya dia kok kena cairan gitu ya sekitar mulutnya itu bersihkan. Kemudian ini untuk air itu biasanya untuk membilas. Jadi ini untuk ngecek bisa nyedot atau enggak, sama untuk membilas. Selangnya itu kan habis apa namanya? Misalnya habis dipakai itu kan banyak sekretnya ya. Terus kalau misalnya kok habis ternyata cairannya bisa pakai air ya untuk membilasnya supaya tidak terlalu apa namanya kotor ya. Saya ya Allah lupa lagi Rek. Kasa, oh ini kasa steril ya. Kom steril isinya adalah kasa steril. Jadi ini tidak boleh. Nah kalau pakai ini ya harus pakai itu mana? Korentan ya. Mbak tolong Mbak. Korentan ya. Itu namanya korentan ya. Wes itu ya. Kita mulai untuk prosedurnya. Selamat pagi. Ini misalnya pasiennya tidak sadar ya. Kalau pasien tidak sadar, jadi harus dilakukan perkenalan diri ya. Pasien tidak sadar itu bukan kok meninggal, tapi dia itu hanya ada gangguan misalnya pada pernafasan gitu ya. Jadi dia bisa indera yang lainnya, bukan indera kamu ya. Indera yang lainnya masih berfungsi ya. Misalnya dia bisa mendengar suara saya, sehingga kalau pasien dengan penurunan kesadaran itu ya tetap diajak komunikasi ya. Jadi misalnya dia meskipun dia tidak bisa membalas misalnya pertanyaan atau menjawab pertanyaan, jadi harus tetap dilakukan untuk apa namanya perkenalan diri. Selamat pagi Bapak Wanto. Hari ini saya perawat istri akan merawat Bapak ya, mulai pagi sampai siang. Pak, saya lihat tadi apa namanya, misalnya pasien itu habis dievaluasi ya, di foto toraks misalnya. Foto rongsonya ternyata banyak sekretnya. Pak, tadi hasil foto toraksnya banyak sekretnya. Kemudian dokter juga menginstruksikan untuk dilakukan suction. Nah, suction ini adalah untuk menyedot apa namanya dahak ya di paru-paru Bapak supaya nafasnya lebih enak ya. Apakah Bapak bersedia? Ya. Baik, kalau bersedia saya akan mengevaluasi dulu ya Bapak suara nafasnya ya. Kita lakukan auskultasi terlebih dahulu. Pasiennya nggak usah nafas di dalam karena pasiennya penurunan kesadaran ya. Tapi kalau pasien itu masih sadar, ya dilakukan diinstruksikan untuk melakukan nafas dalam. Baik ya Pak, ini semua lapang parunya itu ada suara ranginya Pak, ada suara blok-bloknya ya. Jadi nanti apa namanya saya lakukan suction. Baik, setelah dilakukan auskultasi apa? Ya sambil baca. Pasti kalian belum baca toh? Siapa yang sudah baca? Nah iya dibaca. Kan ini. Habis dilakukan auskultasi terus apa? Cuci tangan. Nah, cuci tangan ini gak ada. Cuci tangan ya, cuci tangan, cuci tangan. Kurang semua ini alat deh. Nah, untuk pemakaian sarung tangan steril itu kita harus tunggu kalau sudah siap semua. Karena kalau sudah steril tangan kita itu tidak boleh menyentuh yang lainnya. Ya, jadi kalau kita mau pakai sarung tangan, pertama pakai sarung tangan bersih dulu ya. Nanti bisa diganti sarung tangan steril. Ya. Sarung tangan sterilnya cuma buat tindakan aja. Iya. Terus apa? Ambil kasar. Terus ambil kasus steril dan basahi dengan alkohol. Ambil kateter susun sesuai ukuran. Nah, kita dekatkan dulu
siapkan dulu untuk apa ini namanya set sterilnya ya. Tapi kalau kayak gini harus pakai privasi juga. Iya, selalu. Yang hijau ini adalah steril ya. Kemudian kasa ini steril dan lorentang ini dalamnya steril. Sehingga yang steril ini ya yang bersentuhan yang steril aja. Yang lainnya tangan saya belum steril jadi saya nggak boleh menyentuh area hijau yang dalam. Sehingga saya harus pakai lorentang ya. Oke, kemudian kita ambil kasa steril nanti untuk apa? Untuk membersihkan, misalnya sekretnya itu di ujungnya kateter suction itu kok banyak sekretnya. Nah itu untuk membilas ya, untuk membersihkan ya. Nah ini steril ya, jadi tidak boleh dipegang. Kemudian kita dekatkan dengan alatnya ke pasien. Seperti ini. Kemudian kita apa? Sambungkan ya. Ini dengan kateter suction. Ya Kak? Iya, ambil Terus nyalakan mesin. Ambil ya. Nah, pasiennya ini kebetulan dewasa sehingga saya memakai yang besar ya, ukuran 14 fl. Kita sambungkan. Tadi kan sudah diuji ya. Atau kita uji dulu apakah dia bisa nyedot atau tidak. Saya kemudian kita sambungkan. Untuk menyambungkan ini kan pertama kan gini dulu ya, buka ya, jangan dibuka sampai semuanya, jadi dibuka ujungnya aja. Kemudian kita sambungkan ke ini, ke ujung dari sini. Nah fungsinya ini apa? Fungsinya nanti kalau menyedot itu ditutup, kalau tidak menyedot dibuka ya. Jadi ini tuh dia tidak bisa menyedot, hanya ini aja, jadi harus ditutup dulu ya. Itu ya, ini sudah. Jadi kita pasang perlaknya supaya nanti pasiennya tidak terlalu kena sekret. Permisi Pak ya. Nah, oke, sudah siap semua ya. Jadi kita boleh menggunakan. Nah, seperti ini kita buka di sini. Karena ini tadi kan steril ya, jadi kita boleh buka. Nah, seperti ini kita buka. Kemudian kita ganti sarung tangan steril. Karena sudah siap semua ya. Boleh kita nyalakan dulu. Bisa ya pakai sarung tangan steril ya. Ini yang kanan, yang dalam ya. Kemudian tangan ini menyentuh yang dalam, tidak boleh menyentuh yang luar. Jadi yang dalam tangan dengan yang dalam saja. Kemudian karena ini sudah steril, sentuh bagian luarnya. Kemudian kita masukkan ke tangannya saja. Ingat toh, semester 1 kemarin misalnya kebalik. Nah ini nggak apa-apa, ini kan sudah steril ya.
steril, tidak boleh menyentuh area yang on, ya. Jadi antara pasien dan warna hijau saja, yang area di hijau. Paham ya? Oke. Kita cek dulu dengan apa? Dengan sedot NaCl-nya coba. Nah, jadi ini harus ditutup. Kalau nggak ditutup dia nggak akan nyedot, ya. Jadi harus ditutup. Jadi itu kayak kamu. Iya. Kalau mau pakai ini ya nggak apa-apa sih. Tapi kan lama kamu jadi buka tutup gini, ya. Nah, kemudian kita cari hidung yang mungkin kalau misalnya dia hidungnya kok agak kemerahan gitu ya. Misalnya kan habis pemasangan apa gitu. Nah, cari lubang hidung yang sehat, ya, yang tidak ada kemerahan, gitu ya. Bapak permisi, saya mau melakukan penyedotan di saluran pernafasan Bapak, ya. Ini nanti agak tidak nyaman Bapak, ya. Misalnya ya, kalau pasien itu di ICU, itu biasanya terpasang monitor oksigen atau namanya oximetri atau fungsinya apa? Untuk melihat saturasi oksigen. Jadi tadi kan sudah saya jelaskan, salah satu komplikasi dari saksen itu hipoksia. Jadi pasien itu harus selalu terpasang oximetri untuk melihat saturasi oksigen, ya. Kemudian kita masukkan itu tidak boleh disedot dulu. Jadi masukkan sampai area kontak. Ya, di situ dimasukkan sampai mana? Ya. Sampai Dengan posisi tidak menghisap, masukkan kateter suction ke dalam karina. Karina itu di orofaring di sini loh, ya letaknya, ya. Nah, kemudian setelah itu baru disedot, ya. Apa langkah selanjutnya? tadi kemarin itu kemudian gampang penyisapan instrumennya dengan membuka dan menutup fans sambil memutar dan menarik CS tidak lebih dari 15 detik. Nah, setelah masuk, ya, tarik dulu, kemudian baru disedot dengan memutar. Salah satu kali penyedotan ini tidak boleh lebih dari 15 detik. Jadi maksimal hanya 15 detik satu kali penyedotan. Jadi menyedotnya itu supaya nanti kena semua. Ini contohnya, ini masuk karina, tarik 1 cm, baru disedot. Ini, ya. Nah, ini kan biasanya ada tuh lendir-lendirnya. Nah, kita bersihkan sama ini. Jadi tangan kita pegang ini, ya. Ini, ya. Paham? Paham. Sekali lagi ya. Langsung apa langkah selanjutnya? Lakukan oksigenasi. Oksigenasi, misalnya pasien itu terpasang oksigen, kita pasang dulu oksigennya lagi, ya. Misalnya dia terpasang masker, ya, simple mask. Habis 1 kali suction dipasang dulu. Habis itu sudah kita suction lagi. Apa lagi? Bersihkan CS dengan kasa alkohol dan steril. Terus yang ulangi tindakan penyisapan sampai sedot bersih. Ya, itu ya. Jadi tindakan ini tidak boleh terlalu lama, ya. Tadi ya bisa boleh sampai 5 menit gitu ya. Jadi karena tadi komplikasinya hipoksia, pasien yang menambah sesak, ya. Oke, yang kedua, Pak, saya masukkan lagi ya. Masukkan ke karina, tarik 1 cm, baru dihisap. Tuh ya. Nah, misalnya kok di rongga mulutnya juga banyak, nah kita juga bisa masukkan ke mulut. Dari hidung ke mulut. Kan, mohon maaf, ini dibersihkan dulu. Nah, gitu ya. Biasanya gitu, nggak apa-apa kan, pasien ini memang sekretnya banyak. Ya kamu kalau sadar ya kayak gimana. Pasien ini tuh sekretnya banyak. Jadi dia itu misalnya dari hidung apa bukan gone dewe, ya kan? Iya. Nah, kemudian masukkan di mulut, misalnya di mulut banyak lendirnya nih, banyak apa ludahnya, kan pasien tidak bisa meludah ya, sehingga boleh juga di mulut itu dibersihkan, terus tarik, baru disedot, ya. Paham ya? Sekali lagi, Pak, terus
oksigenasi lagi ya. Terus habis itu dibuka lagi oksigennya, masukkan lagi. Pak, sekali lagi Pak, supaya tambah bersih Pak. Tarik, baru disedot. Nah, baru dibersihkan. Enggak cuma lubang, satu lubang aja ya, Bu. Kemudian terakhir dibersihkan sama NaCl dulu. Misalnya tadi ya, setiap kali kamu menyedot kok banyak sekret yang agak kental, nah itu kamu boleh dibersihkan kayak gini untuk membilas. Kemudian baru dimasukkan ke pasirnya lagi, gitu ya. Jadi fungsi NaCl itu adalah untuk membilas selang kateter, ya. Kemudian dibersihkan, baru dimasukkan pasirnya lagi. Dibilas lagi. Dibilasnya itu sambil ditutup ya, Bu? Iya. Sambil ditutup. Enggak usah ditekuk, ini aja yang ditutup supaya bisa nyedot, enggak usah ditekuk. Ini aja ya. Oke, kalau sudah bersih, terakhir boleh dibilas sama alkohol karena untuk menyeterilkan lagi, ya. Karena sudah selesai, ini saya buang. Kemudian tangan saya kan sudah selesai tindakan, saya boleh pegang alkohol. Saya ambil ujungnya yang ini, ya, ini kan steril ya alkoholnya. Kemudian kita bilas. Kemudian kita masukkan di sini lagi, ya. Kemudian kita matikan. Sudah paham ya? Nanti ada satu yang nyoba untuk suction. Sebenarnya prosedurnya cepat, tapi karena dia itu prinsipnya steril, jadi kamu nanti bingung mana yang steril, mana yang enggak, gitu. Biasanya mahasiswa itu lamanya di persiapannya, ya. Jadi harus benar-benar belajar persiapan untuk prinsip sterilnya itu, ya. Masukkan sampai ini ya. Biasanya nanti kalau di ICU pada prakteknya ya enggak semi-semi steril gitu loh ya. Jadi enggak terlalu yang steril banget karena kadang keterbatasan tenaga. Artinya keterbatasan tenaga bagaimana, misalnya pasien tiba-tiba muntah, nah kayak gitu ya. Jadi itu juga tidak harus dihentikan untuk ininya suctionnya ya. Nah, setelah selesai, belum selesai ya ini ya. Setelah selesai kita auskultasi lagi dan kita cek oximetri, berapa saturasi oksigen pada pasien ini, gitu ya. Kemudian kita, ini kan tadi penuh dengan itu ya. Kita auskultasi apakah sudah bersih atau tidak. Jadi sebelum sesudah harus diauskultasi, atau bisa digabungkan dengan apa? Dengan suction, dengan fisioterapi dada dan nebulizer. Jadi setelah fisioterapi dada kan ada kemarin itu ada apa? Postural drainase. Selama postural drainase bisa dinebul. Setelah nebul di piping sama di vibrating. Nah setelah itu kan pasiennya grog-grognya enak tuh, sudah cair itu sekretnya sudah nggak kental lagi. Nah itu baru di suction, biasanya seperti itu. Jadi gabungan antara fisioterapi dada, nebul dan suction itu ya, paham ya? Baik, Bapak sudah selesai untuk tindakan suctionnya. Saya cek lagi ya untuk suara parunya ya Pak. Nah ini Pak agak bersih Pak, sudah enakan Pak ya. Oke. Baik Bapak, terima kasih atas kerjasamanya. Nanti siang saya akan melakukan tindakannya lagi ya Pak ya, supaya Bapak nggak
ini lebih nyaman ya. Saya bersihkan dulu untuk alatnya. Misalnya kamu kok nggak pakai lagi ya alat ini, nah itu boleh di on kan. Tapi kalau misalnya kamu pakai di pasien lainnya ya, itu harus dibuang dulu ini cairannya, nanti ganti pasien yang lainnya gitu ya. Jadi tadi kan bekasnya sekretnya pasien lain diganti, kemudian ini tutupnya ya pakai ini lagi, harus tetap steril ya. Kemudian boleh ditutup atau boleh langsung dipindah ke pasien. Jadi bawa ini ya, paham ya? Jadi itu prinsip steril. Boleh ini dipegang ujungnya. Jadi kalau mau nutup ya boleh. Jangan, loh Bu, saya nggak pakai sarung tangan. Kamu pegang ujungnya ini seperti ini. Nah ini sudah aman. Yang penting dalamnya itu tidak terkena on atau tidak terkena sesuatu yang tidak steril ya. Ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Siapa yang mau nyoba? Ayo silakan. Sedot hatinya. Aku udah. Itu steril ya karena ya. Dewa dari perawat. Langsung pasien. Mbak. Tapi pasiennya terlalu Itu kamu harus miring itu. Ujungnya harus di sini. Bukan di udah ini ya. Ujungnya kamu harus miring. Ini. Nah, oke, terus ngapain kamu sedot dulu? Belum dapet pasien. Komunikasi. Ini siapa? Masuk itu tanpa disedot dulu karena ya. Nah, sampai ke Karina. Tarik 1 cm. Tarik 1 cm sampai notok. Nah, 1 cm ditarik. Kemudian baru diputar, disedot. Tanganmu nyedot. Nah. Kok pendek sekali kamu? Ulang masuk lagi. Coba ulang. Replay. Masukkan sampai notok. Tarik 1 cm. Terus dibilas. Pas kamu mana? Itu gak boleh nyentuh bajumu ya. Steril. Nah, terus baru dibilas dalamnya. Dibilas sama NaCl. Nah. Oke. Yang kedua, sekali lagi. Jangan nyetok dulu. Notok sampai kanan, terus ditarik. Nah, dibilas. Ini lagi. Oke, sudah bisa. Nah, itu masuk ya. Setelah dilakukan extraction, dievaluasi saturasi dan suara nafas dengan auskultasi. Kemudian terakhir dokumentasi ya. Dokumentasi apa yang didokumentasikan, tindakannya apa, kemudian itu jam berapa, sekretnya yang keluar itu berapa banyak kira-kira ya, kemudian warnanya apa, kemudian saturasinya tadi berapa, suara nafasnya setelah di suction gimana, itu ya. Jadi itu untuk dokumentasi. Baik, kalau nggak ada yang ditanyakan, saya cukupkan di sini. Semoga bermanfaat. Nanti kalau mau belajar sendiri boleh. Yang penting kalian ada pengalaman sebelum ujian ya. Ini masuk order tuh. Saya kurang tahu, nanti diatur Bu Natali. Jadi kalau mau bisa ya belajar. Ini kan sudah ada toh fasilitasnya, tinggal kemauan kalian ya. Bukan kok kami itu membatasi, ini kan sudah ada alatnya semua. Jadi paling enggak kalian mengerti mana steril, bagaimana tadi seperti kanaya tadi begitu ya, supaya kalian itu sudah terbentuk ini, otaknya ini sudah pernah melakukan. Nah, jadi nanti kalau pada saat ujian tidak kaget gitu ya.